Halo Sobat Jas Merah, kembali lagi dengan saya Arepa Sinaga, your personal history teacher. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai jalur rempah. Sobat Jas Merah pernah makan rendang? Atau mungkin gulai? Teman-teman suka nggak? Pasti banyak yang suka. Mengapa? Rasanya yang enak, gurih, asin, pedas, bumbu yang medok, bersatu dalam cita rasa makanan Nusantara. Sobat Jas Merah, tentu makanan tadi tidak akan terasa nikmat apabila tidak diramu dengan rempah-rempah asli Nusantara yang terkenal ke seluruh dunia. Sebut saja seperti lada, kayu manis, cengkeh, pala, dan berbagai rempah-rempah lainnya yang mungkin hanya dapat ditemukan di Nusantara. Ini adalah bukti bahwa Tuhan merahmati negara kita dengan berbagai kekayaan alam yang tidak terhingga, sehingga kita harus mensyukuri dan mampu menjaganya. Sobat Jas Merah, kekayaan alam berupa rempah-rempah itu ternyata menjadi magnet yang kuat bagi bangsa asing untuk datang mendapatkannya. Sebut saja bangsa dari Timur Tengah, India, Cina, bahkan hingga Eropa. Semuanya berlomba-lomba datang dan berusaha mendapatkan rempah-rempah itu. Mengapa? Ternyata rempah-rempah itu banyak banget fungsinya, mulai dari bumbu dan pengawet makanan, bahan baku berbagai alat kosmetik dan parfum, hingga bahan dasar pembuatan berbagai obat-obatan. Bahkan pada masa itu, nilai satu genggam pala sama dengan satu genggam emas murni. Wah, mahal sekali bukan? Selain rempah-rempah, ada banyak hasil alam Indonesia yang terkenal seperti kemenyan dan gaharu yang digunakan sebagai pengharum ruangan, bahkan digunakan juga di tempat ibadah. Tahukah teman-teman apa itu kemenyan? Kemenyan adalah getah kering yang diambil dari pohon kemenyan yang digunakan sebagai bahan bakaran untuk mengharumkan ruangan. Nah, pohon kemenyan asal dari getah kemenyan ini sekitar 2000 tahun yang lalu hanya tumbuh di suatu tempat, yakni di Kepulauan Nusantara, tepatnya di hutan pedalaman Sumatera. Jadi dapat dipastikan bahwa kemenyan yang digunakan sebagai wangian pengharum ruangan merupakan kemenyan yang berasal dari tanah air kita. Wah, spesial banget ya bangsa kita. Sobat Jas Merah, wilayah penghasil rempah di Nusantara sendiri dapat dibagi dua, yakni daerah pertama adalah wilayah timur yang terdiri dari Maluku dan Pulau Banda serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sementara daerah kedua adalah wilayah barat yang terdiri dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Nah, di awal tadi kita sudah ngebahas mengenai rempah-rempah dan Nusantara sebagai penghasilnya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana bangsa asing itu datang ke Nusantara dan bagaimana rempah-rempah itu bisa sampai ke berbagai wilayah di dunia. Secara geografis, bangsa-bangsa yang mencari rempah-rempah seperti bangsa Cina, India, Timur Tengah, hingga Eropa sangat jauh dari Indonesia. Para penjelajah dan pedagang rempah-rempah itu harus datang melewati sebuah rute atau jalur. Rute atau jalur itulah yang disebut dengan jalur rempah. Mengapa disebut jalur rempah? Karena alasan utama mereka datang ke Nusantara adalah mencari rempah-rempah. Jalur ini adalah jalur pelayaran atau jalur laut yang membentang dari wilayah timur Nusantara, melintasi ujung barat Sumatera, India, Mesir, Afrika Timur, Madagaskar, Afrika Selatan, hingga mencapai Eropa. Bangsa-bangsa seperti Cina, Mesir, Arab atau Timur Tengah, India, serta Eropa datang ke Nusantara dengan tujuan mencari rempah-rempah menggunakan jalur ini, jalur laut yang membentang amat panjang yang bermula dari negara kita. Perjalanan ini membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. Para penjelajah dan pedagang menggunakan kapal layar dengan memanfaatkan tenaga angin muson, yakni angin yang bertiup dari timur ke barat antara bulan April sampai Oktober dan berubah arah dari barat ke timur antara bulan Oktober sampai April. Nah, para penjelajah dan pedagang-pedagang itu kelak ada yang bermukim dan bertempat tinggal di Nusantara. Itulah mengapa di antara 1306 suku di Indonesia terdapat pula suku bangsa Cina, Arab, India, bahkan Eropa
yang diakui sebagai warga negara Indonesia. Tidak hanya bermukim di Nusantara, keberadaan mereka juga memberikan pengaruh bagi bangsa kita karena kebudayaan yang mereka miliki lambat laun diterima oleh bangsa kita melalui proses asimilasi dan akulturasi. Contohnya, makanan, kesenian, musik, bahasa, hingga agama. Ini akan menjadi pembahasan kita di video berikutnya ya. Nah, sekarang bagaimana pendapatmu mengenai kekayaan alam Nusantara, terutama rempah-rempah? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaganya dan memanfaatkannya semaksimal mungkin demi kepentingan bangsa dan negara kita? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah memahami apa itu jalur rempah Nusantara dan mengapa bangsa asing berlomba-lomba datang ke Nusantara? Jika belum, kita akan membahasnya secara langsung di kelas. Salam jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.